Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 16 Januari, Pekan Biasa yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memimpin umat-Mu menuju keselamatan. Semoga kami senantiasa bertekun mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini yang baru saja kita dengar bersama, orang-orang Farisi menuduh murid-murid Yesus melanggar Sabat. Yesus memecahkan masalah ini dengan merujuk pada kitab Perjanjian Ibrani, yang tentu saja diakui oleh orang-orang Farisi sebagai firman Allah. Yesus mengingatkan mereka bagaimana Raja Daud dan para pengikutnya, karena lapar, mereka masuk ke rumah Tuhan dan mengambil roti persembahan, meskipun hanya para imam yang boleh memakannya. Yesus kemudian memperkenalkan dua prinsip. Yang pertama, bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan prinsip yang kedua, bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, prinsip yang pertama adalah prinsip yang sangat penting, yaitu bahwa semua hukum untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, dan kesempurnaan moral bukan terletak pada ketaatan literalnya. Rasa lapar Daud dan para pengikutnya melampaui peraturan agama bahwa hanya para imam yang boleh makan roti persembahan itu. Bagi orang Yahudi pada zaman Yesus, kebajikan adalah ketaatan sempurna pada hukum. Sedangkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus,
Ketaatan pada hukum hanya sempurna jika itu demi kebaikan dan keselamatan umat manusia. Maka yang penting yang diutamakan adalah kemanusiaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan agar kita sungguh-sungguh dalam hidup kita. Tidak hanya kita melaksanakan begitu saja, tapi kita tahu maksud dan tujuan. Kalau ada aturan-aturan itu karena demi kebaikan bersama, bukan semata-mata karena aturan saja. Semoga kita menjadi rahmat, menjadi berkat, menjadi saluran anugerah Tuhan untuk kita semua. Untuk mereka yang sungguh membutuhkan bantuan dari kita semua. Marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya, supaya dalam setiap upaya untuk menata hidup bersama, kita selalu mengupayakan kebaikan bagi banyak orang. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.